dulu warnanya adalah hijau kuning zaman Pakubono kelima. Terus zaman tahun 87 itu diganti oleh Bapak Simon Pakubono ke 12, warnanya ungu sama kuning sama merah. Itu yang beliau harapkan, bahwa ungu itu kan bahasa Jawa itu bangun, bahasa Indonesianya bangun dari tidur itu adalah ungu. Namanya Gus Limong terus ungu durung sudah bangun gitu. Nah, dari sini keraton ini didirikan oleh Sinuwun Pakubono kedua, pindahan dari Mataram Kartosuro, dan ini adalah tebusan Mataram yang dulu pertama adalah di Kutha Gedhe. Yang Jawa tahu, tapi yang bukan orang Jawa mungkin tidak tahu. Perlu saya sampaikan sedikit perjalanan Mataram Surakarta ini. Jadi dulu adalah peristiwa Pajang diberontak oleh Penangsang. Terus yang bisa menundukkan itu adalah Danang Sutowijoyo, yang itu akhirnya dari 3 bersaudara seperguruan, yaitu Pemanahan, terus Ki Penjawi dan Jurumarani, itu sudah dijanjikan siapa yang bisa menundukkan atau mengalahkan dari Penangsang itu akan diberi tanah untuk nantinya didirikan sebuah negara. Itu akhirnya Danang Sutowijoyo yang bisa menundukkan, yang itu adalah putra dari Pemanahan. Akhirnya diberilah hadiah alas mangkal. Nah, sebetulnya waktu itu Pemanahan sendiri, yang Pemanahan sudah bibit-bibit mau mendirikan sebuah kabupaten itu di daerah Mangir. Dan sekarang itu namanya, di sana ada petilasan namanya Puro. Itu di daerah itu Wates atau gimana itu? Bantul. 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 Oh iya, Bantul. Bantul agak sudah mepet ke laut, kira-kira kurang 2 kilo ke lautnya itu. Bantul Pandak. Setelah itu didirikanlah kerajaan oleh Eyang Panembahan Senopati. Di sana sampai raja yang ke 4. Terus yang keempat ini dipindah ke barat. Pindah ke barat sudah selesai karena beliau yang anak berat agung terus meninggal bapak, terus dipindahkanlah dari Pleret ke Kartosuro oleh Eyang Amangkurat Amral. Di sana sampai Eyang Amangkurat Amral, Amangkurat Mas, Eyang Pakubono I, Eyang Amangkurat IV, terus Eyang Pakubono II. Di sana ada pemberontakan yang ditinggali oleh Sitowo Dalam sendiri. Sebetulnya pada waktu itu adalah pasukannya diutus untuk mengawal Mangkubumi ke Semarang, perjanjian
kontrak dengan Belanda di VOC ya, karena Belanda belum ada, karena Belanda itu masuk dari 00. Belanda itu masuk baru 1800. Jadi dulu adalah hubungan perdagangan. Terus habis itu dipindah ke desa Solo yang dulu di sini itu adalah bantaran Sungai Bengawan berupa rawa, dan diuruk mulai tahun 1742. Setelah 1745 cerongkongannya keraton itu atau sebagian dari bangunan keraton itu sudah berdiri, walaupun atapnya masih dari kajang kertas nih. Tahu ya, kajang itu dari daun kelapa itu, yeah. Blarak itu baru dibangun bilik beberapa untuk keluarga di keputrennya, terus pendopo di belakang ini Sasana Seloko dan kamar pusaka itu masih atapnya masih blarak tadi. Terus bertahap Sunan Pakubono keempat menyempurnakan untuk membuat kamandingannya. Terus bangsa depan tadi ada Semorokoto dan Marcukundo. Terus juga Kori Srimanganti itu disempurnakan oleh Sunan Pakubono ke-9. Terus pada waktu Sunan Pakubono keempat itu terjadi perjanjian atau kontrak kerja lagi dengan VOC. Jadi kontrak kerja itu pas selesai di Pakubono ke-9 dan diadakan lagi kontrak lagi, itu melahirkan Srimpi Sangopati. Terus setelah itu dari kontrak itu dibayarlah kontrak itu kepada Keraton Surakarta Hadiningrat dan dipakai untuk membangun infrastruktur sebuah kota yang lengkap dengan baik itu PLN-nya, PDAM-nya, terus kereta api. Jadi semua itu kagungan Keraton Surakarta. Jadi kalau kereta api itu tanah dari Surakarta sampai Jakarta, dari Solo sampai Semarang lewat utara, itu semua kagungan keraton. Yang investasi relnya itu adalah Belanda, karena pada waktu itu pemerintah Belanda sudah masuk. Terus yang membeli lokomotifnya itu adalah Keraton Surakarta. Ini lokomotif yang pertama itu adalah Keraton Surakarta. PLN itu juga sejak Pakubono ke-9 dulu, sebelumnya pakai walaupun sudah lampu dari kristal, tapi ada seperti ya lampu minyak tanah itu yang ada belenduknya itu yang diisi itu, tapi bukan minyak tanah ya. Waktu itu adalah pakai minyak klentik. Klentik itu kelapa yang murni itu, karena kalau ini kan sangat rawan untuk kebakaran dan juga menimbulkan asap yang itu membekas jadi hitam gitu. Kadang-kadang kita dulu waktu masih kecil pakai teplok gitu, nah itu esok-esok raine lengkap ya. Yeah. Masih ada yang mengalami begitu. Terus perjalanan sampai ke Pakubono ke-12 itu membuktikan apa yang diramalkan oleh ahli nujumnya Sunan Pakubono ke-2, yang mana pada waktu itu Nitik Siti mencari tanah yang untuk mengundangkan
Kartosuro yang sudah dianggap tidak baik untuk sebuah keraton. Nah itu Sinuwun Pak, ada 3 tempat. Kadipolo itu diramal hanya 20 tahun keraton. Terus di Desa Solo ini walaupun berupa rawa akan berjalan 200 tahun. Terus kalau Wetan Kali itu wong Jawa arep bali yang yang agama paling tua Buddha gitu. Terus akhirnya Sinuwun Pakubono kedua memutuskan di Desa Solo walaupun berupa rawa, dan di sini adalah sudah menjadi kadembangan keraton Pajang pada waktu itu. Yang ada Cumondok di sini, ada bertempat tinggal di sini adalah Ki Gede Solo, dan tempatnya persisnya itu adalah di Setihinggil sekarang. Ya, dari situ Sinuwun Pakubono kedua bersama ahli nyujungnya itu sangatlah luar biasa melihat zaman yang akan datang itu, karena dengan 200 tahun diramalkan di Desa Solo ini, itu dideklar Sinuwun Pakubono kedua setelah pindahan atau boyong kedaton dari Kartosuro menuju Desa Solo itu tanggal 14 Suro, itu tanggal 17 Februari. Tapi setelah sampai di Surakarta atau di Solo, Desa Solo, baru diumumkan, dideklarasikan oleh Sinuwun Pakubono kedua bahwa Desa Solo kaalih dadi negara Surakarta Hadiningrat. Itu tanggal 17 Suro. Nah pasnya Masehinya tanggal 20 Februari tahun 1745 itu. Dan itu juga tergambar di Pakubono ketiga waktu bangun Sanggobuwono. Bangun Sanggobuwono itu di tahunnya itu adalah, kalau tahun Hijriahnya itu pas tahun 17 Agustus 1945 begitu. Jadi luar biasa beliau-beliau itu. Dan mungkin pendengar tadi melihat panggung Sanggobuwono, di atas itu ada penangkal petir yang itu ada gambaran itu namanya, kalau Jawa itu Sengolomet. Sengolomet itu ramalan yang diwujudkan sebuah lukisan atau sebuah benda atau sebuah bangunan yang itu bisa dibaca dari situ ramalan yang akan datang. Jadi itu ada ulo. Kaulo itu penggambarannya ulo. Ulo tahu? Ulo itu ular. Ular itu bahasa Jawanya ulo. Itu dari kata sebetulnya yang dimaksudnya adalah kaulo. Kaulo itu adalah rakyat atau nopo ya kaulo. Itu terus ditumpati manusia yang memegang busur. Busur itu di panah gendewo yang ada anak panahnya, itu penggambaran keplasing zaman yang akan datang. Itu bahwa ulo ini dikasih mahkota seperti ini belakang ini Sinuwun Pakubono ke 10 membuat lambang negara Keraton Surakarta ini namanya Radio Laksono.
Itu sebelum dibikin ini tahun 1922 ya Ibu, ini sudah ada lambangnya. Terus sebelumnya itu adalah Surya Mataram yang tergambar di Kori Kamandungan. Itu Kori Kamandungan itu namanya Surya Mataram. Itu. Nah di situ digambarkan bahwa ulo itu ditumpaki manusia, terus memegang busur itu keplasing zaman nanti, bahwa kaulolah atau rakyatlah yang akan berkuasa karena ulo ini memakai mahkota raja. Dan ternyata betul toh. Itu. Sekarang ini kan sebetulnya kita sebagai negara republik yang berkuasa itu adalah rakyat atau masyarakat, yang notabene-nya itu adalah penggambaran kaulo tadi. Jadi luar biasa sinun-sinun yang lalu itu membaca zaman dan Surakarta mempunyai banyak pujangga. Pujangga ini memang ditugaskan untuk maksubudi terus untuk melihat keadaan yang akan datang untuk bisa dipersiapkan seperti apa yang harus dijalani atau dipersiapkan supaya jangan sampai istilahnya mendapat menabrak sesuatu yang itu menjadi larangan. Itu sudah diramalkan, terutama pujangga terakhir keraton itu adalah monggo Bu. Dari Surabaya. Surabaya. Mungkin ditambahi ya. Monggo. Di sebelah pulang saya. Itu sampai mana tadi? Penggambaran rakyat itu Ronggo Warsito itu sudah meramalkan mulai itu pakai pupuh dandang bulung 9 pupuh, dan ini adalah memasuki pupuh terakhir. Jadi ini memang betul-betul menopo arep terus apa arep bubar negara ini, karena di pupuh terakhir itu kata-katanya lamun kaki wus nyawiji bawa rasa kudu padha dijaga, mrih ayem tentrem dadine, kawula makarya kecukupan nenggih, lamun lirwa kadya klasa kang bedak. Tuh. Jadi memang sekarang ini harus hati-hati menapa supaya pastinya diinginkan negara ini tetap ada. Tapi ya kalau loso itu suwek bisa dijahit, tapi kalau bedak sulit untuk menambalnya. Itu ya wong Jawa itu adanya kena kowe ra percaya ning aja maido, tapi ilmu titen itu perlu dingerteni, harus dimengerti gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya ceritakan, bagaimana menitik mengganti ibu kota Mataram itu di Desa Solong walaupun berupa rawa, apakah betul, karena beliau itu kan kuat laku batinnya itu. Bagaimana itu juga sebetulnya
dipesankan oleh Eyang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo terhadap pastinya anak keturunannya. Ya, yang berikutnya adalah kawulonya. Itu yang tergambar itu di Sastra Gending, bahwa wong Jawa itu kalau orang ngerteni Jawane, orang lakokke Jawane, yaitu akan ambyar begitu. Nah, juga ada Tri Prasetyo Sinuhun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo itu yang semua kawula Mataram itu harus memayu-hayuni bawono gitu. Karena ini kalau nggak dijaga, jagat ini atau dunia ini yang untuk kita hidup, itu ya sudah kita sendiri yang rugi. Terus mangisis asli budi. Yang ketiga adalah memasuk malam bumi. Jadi segala kejahatan itu siapapun punya tugas untuk membasminya. Yang utama adalah dari diri kita sendiri. Nafsu atau ego yang tidak baik itu kita harus bisa meredam, harus bisa mengendalikan, harus bisa naleni supaya tidak merusak seluruhnya atau kehidupan kita itu. Saya juga untuk kaget ini untuk politik sidik ya. Kemarin itu saya